Shalom teman-teman, berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Selamat mengikuti. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kakak Dela. Pada hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, tetapi kita beribadah dengan secara online. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap memuji nama Tuhan. Adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, kalau siap, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul, dapat memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kiranya Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menyertai kami, kiranya Engkau selalu menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita sekarang akan memuji nama Tuhan. Kita mau tetap sukacita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi yang keras untuk Tuhan. Oke, semuanya siap untuk memuji nama Tuhan? Kita memuji nama Tuhan. Semut badannya kecil. Harus belajar dari semut. Semut yang punya badannya kecil tuh dia rajin bekerja. Dia kalau membutuhkan makanan, dia bersama teman-temannya rajin mengumpulkan makanan untuk hidupnya. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang dari kecil kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita mau senantiasa hidup untuk Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus ngapain? Ya, kalau di rumah kita harus rajin membantu orang tua, membantu mama, papa, koko, cici, adik. Jadi kita
saling membantu sesama saudara kita, sesama teman kita. Nah, kalau kita ke gereja, gimana? Kita rajin ke gereja, kita rajin ikut ibadah sekolah minggu, kita rajin baca Alkitab. Nah, kalau kita misalnya di sekolah, kita rajin berangkat sekolah, kerjakan PR, kita nggak boleh bolos-bolos gitu. Nah, dengan kayak gitu, kita mau hidup untuk Tuhan. Dengan hal kecil, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya nggak adik-adik? Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita nih. Kita dengerin ya, pasti teman kita ini suaranya bagus, makanya dia mau menyanyi untuk Tuhan. Adik-adik siap ya dengerin pujian dari teman kita? Oke, ayo kita dengerin ya. Suaranya bagus ya adik-adik. Adik-adik, kakak tunggu ya di waktu-waktu selanjutnya. Adik-adik juga harus mempersembahkan pujiannya. Adik-adik pasti suaranya juga bagus-bagus. Teman kita yang tadi aja berani dan suaranya tuh bagus banget loh. Jadi adik-adik juga harus berani ya untuk kayak teman kita nih yang mau mempersembahkan pujiannya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita mau dengarkan, lalu kita lakukan. Seperti semut yang rajin dalam bekerja, kita pun juga mau rajin untuk melakukan segala sesuatu, terutama untuk terus memuji nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Untuk rajin selalu membaca kitab suci, selalu rajin menghafalkan ayat hafalan. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau muji nama Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Seperti Yesus
Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami tadi telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyukakan hati-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang sesuai akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menceritakan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kakak-kakak kami dapat bercerita sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebel, kesel. Bentar-bentar suruh belajar, sebentar-sebentar suruh belajar, suruh ini, suruh itu. Mama papa mah nyuruh terus. Males, aku males. Adik-adik, ada yang pernah seperti itu? Kalau di rumah disuruh mama sama papa belajar, bilangnya males atau disuruh beresin tempat tidurnya baru bangun tidur, bilangnya males disuruh pergi ke sekolah minggu kalau hari minggu, bilangnya males, aku males. Ada yang seperti itu? Kakak harap tidak ada ya. Anak-anak adik Ujung hebat-hebat, semuanya rajin-rajin. Nah, adik-adik, kakak mau cerita nih. Ada seorang anak, dia gak males. Dia seorang anak yang rajin. Dia anak yang pintar. Dia anak yang taat, nurut sama orang tuanya. Sehingga orang tuanya suka sama dia. Nah, anak ini bernama Yusuf. Yusuf sangat disukai oleh papanya yang bernama Yakub. Nah, Yusuf ini punya saudara adik-adik. Dia punya kakak. Karena Yusuf disayang oleh papanya, ya, kakak-kakaknya ini jadi iri sama dia. Ya, karena papanya lihat nih si Yusuf ini anaknya rajin, anaknya penurut, ya, dia mau bantu orang tua, ya, dia mau membantu pekerjaan orang tuanya, mengembalakan kambing dombanya, ya, adik-adik. Jadi kalau disuruh itu Yusuf ini selalu mengerjakannya. Nah, kakak-kakaknya iri sama Yusuf. Sehingga Yusuf pernah dulu dimasukin ke dalam sumur. Habis itu dia dijual kepada seorang Ismail. Wah, akhirnya habis dijual, dia dibawa adik-adik ke Mesir. Nah, waktu di Mesir, Yusuf ini waktu dijual ada yang beli. Nah, yang beli ini adalah seorang kepala pengawal raja. Dia salah satu pegawai istana di Mesir. Dia bernama Potifar. Nah, adik-adik, waktu itu Potifar membeli Yusuf dari orang Ismail ini. Akhirnya Yusuf dibawalah ke rumahnya, ya, dibawa ke rumahnya. Yusuf dia karena dia anak yang rajin, ya, dia anak yang takut akan Tuhan, sehingga dia mengikuti setiap apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Walau dia dimasukin ke sumur, dia dijual, dia melakukannya itu semua, menjalani semuanya itu dengan tidak takut karena Tuhan menyertai dia. Nah, saat di rumah Potifar, Yusuf diberi pekerjaan. Wah, mungkin kalau di rumah kan pekerjaannya banyak ya adik-adik ya. Apa aja coba? Misalnya menyapu, mengepel, beres-beres, bersih-bersih rumah, ya kan, menyiapkan apa lagi, menyiapkan makanan, ya, dan banyak hal yang dikerjakan. Itulah pekerjaan yang dikerjakan oleh Yusuf selama di rumah Potifar. Wah, si Yusuf setiap hari dia rajin bekerja, dia lap-lap, ya, dia menyapu, ya, dia beres-beresin rumahnya, sehingga
Potifar setiap hari melihat bahwa Yusuf ini anak yang rajin. Dia anak yang baik. Wah, si Potifar lihat dengan senang hati. Dia lihat, wah, Yusuf rajin sekali. Dia baik sekali. Dia mau membantu di rumahnya Potifar. Wah, Potifar sangat senang kepada Yusuf. Nah, karena Potifar juga lihat bahwa Yusuf ini anak yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai hidupnya. Yusuf juga rajin beribadah, dia rajin berdoa, dia rajin baca firman Tuhan, sehingga si Potifar ini suka kepada Yusuf. Sehingga karena kerajinan si Yusuf ini, si Potifar memberi kekuasaan kepada Yusuf. Dia memberi kekuasaan untuk mengurus semua rumahnya, juga semua harta miliknya. Semua diserahkan kepada Yusuf untuk diurus pada Yusuf, ya, sehingga Yusuf menguasai semua rumahnya, untuk dia beresin rumahnya, ya, dia untuk rawat rumahnya, sehingga adik-adik Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberkati rumah Potifar dan segala isinya. Tuhan memberkati Yusuf juga, ya, karena dia sudah rajin, dia sudah menjadi anak yang baik, ya. Nah, adik-adik, si Yusuf tidak luput, dia selalu menyertai Tuhan di dalam hidupnya. Dia selalu rajin berdoa, dia selalu rajin baca firman Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Nah, karena kerajinan Yusuf diberkati sekali oleh Tuhan di dalam hidupnya, ya adik-adik. Nah, sekarang kakak tanya nih, adik-adik, kalau di rumah masih males gak? Kalau disuruh masih suka bilang, males mah, males pak. Nggak lagi ya adik-adik, ya. Dengar baik, kalau di sekolah adik-adik disuruh ibu guru, ya, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, adik-adik harus melakukannya, harus mengerjakannya. Karena ada pepatah bilang, ya, rajin pangkal pandai. Kalau adik-adik rajin belajar, pasti adik-adik menjadi pandai, sehingga nilai rapot adik-adik juga akan baik, akan bagus. Nah, begitu juga kalau di rumah, ya. Kalau adik-adik rajin membantu orang tua, adik-adik kalau disuruh belajar selalu nurut, ya. Nah, nanti mama papa kan lihat adik-adik rajin nih, gitu ya. Nah, pasti mama papa senang, ya, akan apa yang adik-adik lakukan. Mungkinkah itu membantu mama papa di rumah, ya, ataupun adik-adik nurut kalau disuruh orang tua, mama papa akan senang. Begitu juga adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kalau adik-adik rajin, ya, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin untuk beribadah, datang ke sekolah minggu, ya. Nah, adik-adik, Tuhan akan lebih senang kepada kita, dan Tuhan akan melihat nih bahwa adik-adik sudah menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang hebat. Pasti Tuhan tidak tinggal diam, ya adik-adik. Pasti Tuhan akan membuat adik-adik menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang hebat, ya. Karena apa yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Makanya adik-adik, kita jadi anak yang rajin. Kita harus mau menjadi anak yang rajin, tidak menjadi anak yang pemalas, ya. Nah, kita mau melayani Tuhan, kita mau menjadi anak yang rajin untuk orang tua kita juga mau jadi anak yang rajin di sekolah, ya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang hebat. Iya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama, ya, mulai hari ini kita mau menjadi anak-anak yang rajin, nggak malas lagi. Kalau disuruh sama mama papa, kita selalu jawab, oke ma, oke pa, siap ma, siap pa. Oke, janji adik-adik, ya. Kakak yakin adik-adik semua bisa. Adik-adik mau jadi anak yang rajin.
Nah, kita mau dengar nih ayat hafalan kita minggu ini. Yuk kita dengarkan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, adik-adik, itulah ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa ya, adik-adik baca kitabnya, lalu dihafalkan minggu depan. Nah, nanti kalau kakaknya tanya juga harus hafal. Sudah bisa, jangan lupa untuk melakukannya. Yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa untuk ucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak yang rajin, untuk mau menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau melakukan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun Tuhan, supaya hidup kami menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah teman-teman ibadah online kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkatimu.